penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudaraku yang Allah takdirkan sebagai petugas lapas. Tapi ingat, jika negara sudah memberi gaji yang lebih, jika negara sudah memberi fasilitas, jika negara sudah memberi honor yang selebih, lalu Bapak tidak berhasil memanusiakan manusia, tentu Bapak di akhirat akan dimintai tanggung jawabnya karena terlalu mengabaikan amanah dari negara Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM beserta Wamen dan seluruh jajaran yang hadir di tempat ini serta beberapa pejabat negara yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali datanglah pengantin baru menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengantin baru ini berkata, "Ya Rasulullah, mati mi saya." Ini kalau versi bahasa Makassarnya. "Kena saya musibah ya Rasul." "Kenapa?" "Saya berhubungan badan siang hari di bulan Ramadan." Kata Nabi, "Wah, besar pelanggaranmu itu. Kalau begitu, kau bebaskan budak." Lalu anak muda ini yang pengantin baru berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak punya budak." Hukum mulai berturun. "Kalau begitu, kau beri makan fakir miskin kau puasa 60 hari berturut-turut." Jadi memerdekakan budak, karena tidak punya budak, hukum turun. "Kalau begitu, kau puasa 60 hari berturut-turut." "Ya Rasulullah, 60 hari?" "Iya." "1 bulan aja saya kecolongan. Mana bisa saya 60 hari ya Rasul?" Nabi senyum, berkata lagi, "Ya sudah kalau begitu, kau beri makan fakir miskin 60 orang. Turun lagi tuh hukum. "Ya Rasulullah, saya ini orang miskin." Lalu datang sahabat bawa kurma, seperti tadi kita mau buka. Datang bawa sahabat kurma. Kata Nabi, "Kalau begitu, turun lagi tuh hukum Pak. Kalau begitu, kau bawa ini kurma, bawa pulang, cari orang miskin di kampungmu, kasih ini kurma." Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, sayalah yang paling miskin di kampungku." Kalau kita, "Kau sudah miskin, melanggar kau lagi." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Ya sudah, bawa ini kau makan dengan keluargamu." Allahu Akbar. Begitulah Rasulullah memperlakukan orang yang bersalah. Sangat bijaksana. Datang lagi. Anak muda datang usia-usia kira-kira seperti saya. Dan juga Ramadan. Saya memang akui Pak Menteri, saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya, bapak-bapak, ibu-ibu mau foto semua sama saya kan? Datanglah ini yang usia muda. "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya mencium istri di siang hari bulan Ramadan?" Kata Nabi, "Tidak boleh, kau tidak boleh cium istrimu siang hari bulan Ramadan." Tiba-tiba datang yang sudah purna bakti. Kira-kira yang dapat penghargaan tadi Pak. Kira-kira seumuran itulah. Datang menghadap Rasul. "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya?" Kata Nabi, "Silahkan kau cium sepuasnya." Datang keberatan yang anak muda tadi. "Ya Rasulullah, kenapa saya tidak boleh? Ini kau boleh." Kata Nabi, "Ini sudah lobet, tidak nafsu lagi dia sama istrinya." Begitulah Rasulullah yang menjadi rahmatan lil alamin. Apa artinya? Karena waktu yang sangat terbatas, saya bisa saja ceramah panjang, tapi kan kita dibatasi waktu maghrib. Bapak harus sholat. Tidak ada gunanya puasa kalau tidak sholat maghrib kita. Kalau saya boleh nanti jam 10, saya boleh jamak takhir namanya. Saya gabung dengan Isya. Apa maknanya? Saudaraku yang Allah amanahi sebagai petugas pendidik orang-orang yang bermasalah, pegang baik-baik kata Pak Menteri. Saya tadi garis bawahi kata Pak Menteri dan penuh kesadaran. Orang baik saja diurus Pak susah. Sipir-sipir aja diurus Pak susah. Apalagi orang yang bermasalah. Cerdas memang ini Pak Menteri, cerdas memang. Pantas beliau 2 periode. Karena kalau beleng-beleng tidak mungkin dipakai lagi Pak. Luar biasa ini Pak Menteri, alhamdulillah. Kalimatnya ini mesti jadi pegangan buat kita semua. Yang pegawai negeri yang baik-baik saja
yang sarjana, yang master masih banyak nakal dan korupsi. Apalagi yang mereka sudah dalam lapas. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, memperbaiki orang yang bersalah, itulah amal jariah buat Bapak. Meskipun Bapak sudah jadi tulang belulang, meskipun sudah pensiun, tapi orang yang Bapak pernah didik di lapas dan keluar menjadi manusia terhormat, itulah amal jariah yang posisinya sama anak kandungnya Bapak. Itu pula lah sebabnya Pak Menteri, setiap saya diundang lapas, tidak pernah saya mengatakan tidak. Pasti saya geser acara saya datang ke lapas. Ketika Kalapas Samarinda menyampaikan acara ini jauh hari sebelumnya, sebelum Ramadan, saya bilang insya Allah. Sejujurnya saya masih di tanah suci Pak, masih umroh. Kemarin saya pulang karena menghargai acara lapas ini. Pak Menteri, boleh dilihat di YouTube saya. Dari semua konten-konten ceramah yang ada di Republik Indonesia, saya bukan mau takabur Pak Menteri. Channel saya sekarang penontonnya 228 juta penonton. Dan di tempat yang mulia ini saya menawarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, silahkan gunakan channel saya untuk kampanye dan sosialisasi lapas. Boleh dilihat di channel YouTube saya, lapas yang paling banyak penontonnya sekarang, yang saya tempati ceramah saya terakhir lapas di Pekanbaru. Lapas yang paling banyak penontonnya sekarang lebih 10 juta Pak. Lapas narkoba Samarinda. Saya heran, kemana-mana saya ceramah, di lapas-lapas pasti seperti yang Pak Menteri katakan tadi, penghuninya 80% pasti kasus narkoba. Sudah narkoba punya kasus di lapas umum terbanyak 80% umumnya. Punya juga lapas khusus narkoba. Tapi kenapa ini kurang menjadi perhatian buat para kita, terutama para da'i. Terutama para penceramah. Sepertinya kurang mendapat perhatian, padahal narkoba ini merusak masa depan bangsa kita. Karenanya setiap saya diundang pasti menjadi prioritas utama. Karena orang-orang dalam lapas Pak paling gampang dinasihati. Ustaz, stres saya Ustaz. Kenapa? Selingkuh istriku di luar Ustaz. Saya bilang, siapa suruh kau masuk ke lapas? Saya heran, saya bilang sama orang-orang dalam lapas, kau lihat itu lapas, 5 lapis pintunya, baru masuk ada pagar, masuk lagi besi, baja, masuk lagi ada lagi pintunya, masuk lagi ada lagi pintunya, sampai 5 pintu penuh Pak lapas, overload. Sementara masjid tidak ada penjaganya. Sepi Pak. Pak Menteri yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena waktu yang sangat terbatas. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudaraku yang Allah takdirkan sebagai petugas lapas. Tapi ingat, jika negara sudah memberi gaji yang lebih, jika negara sudah memberi fasilitas, jika negara sudah memberi honor yang selebih, lalu Bapak tidak berhasil memanusiakan manusia, tentu Bapak di akhirat akan dimintai tanggung jawabnya karena terlalu mengabaikan amanah dari negara Republik Indonesia. Saya yakin peringatan ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pekerja dan sivitas orang-orang yang bekerja di lembaga pemasyarakatan atas prestasi mereka mengurus saudara-saudara kita yang Allah takdirkan mendapat takdir buruk di hari ini menjadi penghuni atau binaan masyarakat lembaga kemasyarakatan. Semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariah Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan mengirimkan doa kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamannya. Kita ikhlaskan kepada mitra kita, teman sejawat kita, teman kerja kita yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat-ingat namanya, kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan surah Fathul Fatihah ini menjadikan kubur mereka menjadi taman-taman surga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil. Silakan ingat namanya. Al-Fatihah.